Kembali lagi di Smart Community, masih bersama dengan rekan-rekan kami dari Asosiasi Praktisi Pendingin dan juga Tata Udara alias APITU. Masih semangat abang-abang om semuanya? Semangat dong. Kalau APITU tuh ada tagline-nya nggak sih? Tagline atau apa gitu? Kalau sebut APITU pasti langsung. Ada nggak? Tagline-nya? Mars, aduh repot ya kalau kita mau nyanyi Mars di sini Om Asrul. Kepanjangan habis durasi. Pokoknya APITU ini smart listener adalah orang-orang yang kalau misalnya Anda punya masalah dengan pendingin udara atau merasa gerah gitu ya karena mengalami kerusakan di pendingin udaranya, cari orang-orang yang ahli di APITU gitu. Mereka langsung klik, selesai semua permasalahan, udara jadi nyaman lagi, bisa kumpul lagi sama keluarga dengan tenang gitu ya. Tapi sebenarnya Om, apa yang biasanya menyebabkan nih udara di rumah kurang kondusif, misalnya gerah atau tiba-tiba pendinginnya kok nggak panas nggak dingin lagi gitu, nggak sejuk lagi, apa biasanya menjadi penyebab utama gitu? Silakan siapapun. Iya. Iya, sebenarnya kalau persoalan utamanya dan umum sih yang biasa terjadi itu hanya karena user lupa ini maintenance perawatan. Jadi biasa maintenance produknya dia lupakan, nanti dia ingat ketika sudah nggak dingin lagi. Iya. Ditanya terakhir kali maintenance kapan? Saking lamanya dia lupa kapan. Iya. Itu yang sering terjadi sih, maintenance yang utama. Terus yang kedua paling biasa juga terjadi di unit, masalahnya kebocoran refrigeran atau freon sih orang bilang biasa juga terjadi. Itu biasa diakibatkan oleh faktor usia dari unitnya, dari AC-nya, atau mungkin biasa juga karena itu tadi dari awalnya tidak ditangani oleh ahli di bidangnya. Ya, mungkin karena teknis yang tepat gitu ya. Biasa baru dipakai beberapa bulan atau beberapa hari malah ada kebocoran. Nah itu biasa karena penanganan di awal yang nggak SOP lah orang istilahkan sekarang. Oke. Nah SOP itu sebenarnya seperti apa? Kalau penanganan atau maintenance unit-unit pendingin yang sesuai dengan SOP sesungguhnya? Kalau terkait dengan perawatan yang tadi yang saya maksud pertama itu dari waktu penggunaan pemakaian. Kalau biasanya sih orang sih bisa bilang 3 bulan sekali. Atau kalau mau dipertajam lagi datanya itu perintah dari branding biasa 740 sampai 750 jam penggunaan. Nah, itu disarankan untuk maintenance atau pembersihan atau pencucian unit. Jadi kalau umpamanya sehari penggunaannya 10-12 jam, ya 750 jam itu bagi 12 jam dapat harinya. Jadi mungkin nggak sampai 3 bulan sudah waktunya maintenance lagi. Jadi jangan tunggu kurang dingin atau nggak dingin sama sekali baru tukang AC-nya ditelepon, diancam harus datang sekarang ya. Kasihan tukang AC-nya. Kalau kebocoran itu biasanya terjadi karena apa? Karena kurang maintenance juga atau memang ada masalah-masalah tertentu? Kalau untuk resiko kebocoran umumnya terjadi itu yang pertama dari kualitas material AC sendiri. Pertama dari produksinya kan, penggunaan pipanya, mulai dari ketebalannya gimana, terus penggunaan material dari pipa apa dan segala macam itu yang yang bisa beresiko untuk bocor. Terus apabila kita juga tinggal di pesisir pantai yang laut, itu karena kan ada kadar asin yang berlebihan, itu bisa mengikis tingkat ketebalannya. Berarti bisa dikatakan cuaca eksternal dari misalnya rumah kita gitu ya, itu bisa mempengaruhi juga kualitas dan juga ketahanan dari alat pendingin yang ada di rumah gitu ya? Iya, terutama listrik. Listrik. Dari voltase itu sendiri bisa. Kalau misalnya perubahan cuaca kayak kita sekarang di Makassar, tadinya panas, terus tiba-tiba hujan deras, cuaca tidak menentu gitu, itu juga berpengaruh nggak sih dengan kualitas pendingin udara kita di rumah? Mas Rul mungkin? Dari eksternal nih, faktor eksternal.
AC itu sebenarnya kan fungsinya untuk menyejukkan udara. Tidak ada masalah, mau panas, mau dingin cuaca, kasih nyala saja. Dia kan mengatur suhu yang kita mau. Ya. Jadi kita sukanya suhu berapa di set. Kita maunya suhu berapa. Jadi dia kalau dingin ruangan dia kan mati sendiri. Kalau sampai suhunya dia mati. Kalau dia panas dia nyala lagi mencapai suhu yang kita mau. Jadi ya tergantung orangnya, biasa suhu sekian jadi di set sampai suhu sekian. Itu aja barangkali. Oh oke, baik. Saya pernah melihat gitu ya di sosial media kalau salah satu faktor penyebab alat pendingin udara kita di rumah itu cepat rusak gitu kalau misalnya si pengguna mengganti menaik turunkan suhu itu tidak bertahap gitu, asal pencet aja gitu karena pengen cepet dingin gitu ya. Memang seperti itu ya, atau sebaiknya kita sebagai user tuh harus gimana sih gitu memperlakukan alat pendingin udara kita itu dengan baik seperti apa? Saya jawab. Iya, silakan. Ya itu aja di maintenance. Maintenance. Sebenarnya masalahnya AC itu 2 Ji. Apa? 1 bocor air, 2 tidak dingin. Oke. 2 masalah yang mengganggu gitu ya. Jangan dianggap sepele gitu ya. Tadi kalau Om Aziz sama Om Samsul bilang jangan nanti tidak dingin Mi atau bocor baru telepon cepat-cepat teknisnya untuk datang gitu ya. Dan ilmu-ilmu memperbaiki dan juga memperlakukan alat pendingin udara dengan baik itu diajarkan semua di Apitu gitu ya Om Benyamin ya. Ya. Oke. Kami mengajarkan saling berbagi lah. Jadi yang mampu yang lebih bisa berbagi ilmunya kepada orang-orang yang belum tahu. Jadi kami punya visi misi supaya seluruh teknisi itu bisa berilmu, berkarya dan sejahtera bersama. Wah, berilmu, berkarya, sejahtera bersama. Boleh tepuk tangan dulu. Saya suka ini tagline-nya. Saya suka. Bisa jadi tagline tadi juga ini. Kalau nanti saya bilang Apitu berilmu, berkarya, sejahtera bersama. Menuju sejahtera. Amin. Betul. Aktivitasnya apa aja kalau di Apitu mencapai 3 tujuan tadi ini? Ya, aktivitas kami sebagai Apitu ini ya memang agak susah diprediksi ya, karena kami kan semua bekerja. Ya. Dan kami di asosiasi tidak ada yang dibayar. Jadi kami selama ini mengatur bagaimana kami bisa membuat pertemuan untuk DPD itu 2 bulan sekali, untuk DPC sebulan sekali. Jadi setiap pertemuan itu kami berbagi ilmu, bersharing. Kita melatih mereka. Kadang kami kerjasama dengan pemerintah di sini bertindak sebagai KLHK itu memberi kami bantuan untuk mengadakan training dan uji kompetensi. Jadi bagaimana kita menguji supaya mereka bisa layak, kompeten di bidangnya. Benar. Kalau tidak misalnya kompeten kan bahaya. Iya, merugikan konsumen gitu konsumen. ya. Nah, ada pertemuan bulanan, 2 bulan sekali dan sebulan sekali untuk DPC. Kalau pertemuan itu biasanya ngapain aja? Kalau pertemuan ya kita berbagi. Ada kelas-kelas sharing gitu ya? Ada kelas sharing. Kelas sharing, terus ada juga silaturahmi antara kita semuanya dari daerah kan datang. Terus laporan mengenai kegiatan masing-masing. Apalagi kalau kegiatan itu pas bulan Ramadan ini kan kami mengadakan servis gratis masjid, rumah ibadah gitu. Jadi itu laporan kegiatan kami. Itu memang rutin setiap tahunnya? Tiap tahun ya rutin. Servis gratis untuk semua rumah ibadah? Semua ibadah. Wow, keren. Nanti boleh di kompleks saya ya. Nanti saya tinggal telepon nih. Salah boleh. Satu dari Om ini siapa yang bisa datang gitu ya. Bisa. Ya, berapa DPC di Sulsel sendiri? Sama saya penasaran, udah berapa ratus teknisi yang gabung di Apitu atau mungkin udah ribuan? Di Sulawesi Selatan dan Barat ini ada 7 DPC, Makassar, Goa, Bone, Maros, Sidrap, Mamuju, Palopo. Wow. Iya, sudah ada. Mungkin DPC. Kami teknisi itu sekitar hampir 200-an teknisi yang bergabung di dalamnya. Di Sulsel Bar ini ya, dari 7 DPC itu termasuk yang Sulsel sendiri 200-an. 200 lebih.
Gitu ya. Kalau di grup itu biasa ngomongin apa sih? Saya penasaran obrolan bapak-bapak teknisi pendingin udara di grup itu apa sih? Ya paling cari part. Silakan dipakai. Ya paling cari-cari spare part yang dibutuhkan, terus PCB, kompresor atau canda-candaan lain lah. Iya. Obrolan candaan bapak bakpak gitu. Terus konsultasi kerusakan apabila teman ada yang artinya kurang bisa, tidak dapat masalahnya dikonsultasikan. Bisa jadi teman-teman sebelumnya pernah nanganin hal yang sama seperti itu. Jadi jawabannya langsung teman-teman bisa kasih solusinya seperti itu. Biasanya masalah terberat atau yang pernah didapati di teman-teman API itu sendiri, masalah terberat yang kayaknya sulit untuk dipecahkan gitu oleh para teknisi. Ada nggak sih? Nota macet. Ya, Nota macet. Oke, silakan digarisbawahi ya. Oke. Invoice-nya udah keluar, kok nggak cair-cair gitu. Ini adalah curhatan ya smart listener. Bukan hanya API itu, kita juga kayak gitu. Kode keras. Nota macet. Oke. Tapi nggak pernah sampai demo kan ya? Enggak ya. Hanya diatasi dengan kesabaran. Tetap sabar. Bahaya kalau tukang AC yang demo. Ini satu gedung bisa panas ini. Apalagi di sini ada yang langanin langsung nih pendingin udara yang ada di gedung kita nih. Aduh, saya khawatir besok ini mati gak ada yang datang perbaiki nih. Kita kepanasan semua. Apa sebenarnya tantangan terberat gitu yang dihadapi oleh para teknisi masing-masing nih? Dari pengalaman selama puluhan tahun gitu, pasti ada suka duka gitu yang dihadapi oleh masing-masing selama menjalani profesi ini. Boleh kita bahas di sesi selanjutnya ya, bapak-bapak dan om sekalian, ganti lagi bapak-bapak sebutannya. Kita akan kembali lagi bersama dengan rekan-rekan dari API itu Smart Listener yang mau nanya-nanya soal organisasi ini atau tertarik juga pengen bergabung gitu ya, pengen belajar langsung sama mereka-mereka, boleh langsung ke YouTube channel Smart FM Makassar atau boleh di WhatsApp di 0811 461011.